Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah masuki hari ketiga bulan Ramadan tahun ini. Maka mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Di samping kita memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki jumlahnya, kuantitasnya, juga memperbaiki kualitasnya, maka penting sekali dengan momentum Ramadan ini kita juga memperbaiki akhlak kita. Karena kalau akhlak kita ini baik, semua urusan pasti beres. Semua urusan pasti beres. Tidak ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang nakal, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang merampok, dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Itu apabila akhlak itu baik, akhlak kita baik. Makanya Nabi pernah bersabda di hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku di sini Muhammad ya, Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlaknya orang kafir Quraisy waktu itu ya, itu sangat-sangat bejat ya, akhlaknya. Tapi Nabi diutus di tengah-tengah manusia-manusia yang bejat itu, yang tidak menghargai hukum dan lain sebagainya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai titik awal untuk memperbaiki akhlak kita. Salah satu akhlak yang bisa kita perbaiki adalah kita tidak merendahkan saudara kita sesama muslim. Tidak pernah merendahkan saudara kita sesama muslim. Kita harus selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Kita harus berbuat baik kepada saudara kita sesama muslim lebih-lebih ya. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564, Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak memandang rupa kalian. Apakah kita ini ganteng, cantik, putih, tinggi misalnya, atau hitam manis, atau apa saja ya, itu tidak dilihat oleh Allah. Tidak dilihat. Tapi Allah melihat apa? Tidak juga melihat penampilan kita ya. Apakah baju kita bagus atau bagaimana, itu tidak dilihat oleh Allah. Akan tetapi Allah melihat hati kalian. Jadi hati kita yang dilihat oleh Allah. Memang rapi itu perlu ya. Untuk apa? Karena Nabi juga suka kerapian. Jadi perlu itu. Nabi menghargai diri kita dan orang lain ya. Sehingga kita perlu tampil rapi ya. Terutama kalau kita sedang beribadah. Ke masjid, kita sholat, kita pakai baju kita yang terbaik. Itu dalam rangka menghormati Allah, menghargai Allah, memuliakan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus ingat di dalam hati kita bahwa yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Maka mari, kalau Allah saja melihat hati kita, maka mari kita jangan suka menilai orang lain dari penampilan fisiknya ya. Dari penampilan fisiknya, jangan suka merendahkan orang lain apabila orang lain itu kelihatan tidak rapi atau bagaimana. Tidak menghina orang lain, tidak menghina orang lain.
Tapi kita dididik oleh Allah dan Rasul untuk apa? Untuk menghormati sesama manusia, lebih-lebih sesama muslim. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4650, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jelek ketika dia merendahkan atau menghina sesama muslim. Jadi kita ini sudah dikatakan jelek oleh Nabi, berakhlak jelek apabila kita ini merendahkan atau menghina sesama muslim. Maka ibu bapak, mari kita latih dengan momentum Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini kita mudah sekali untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak sombong, itu biasanya mudah. Maka dengan momentum Ramadan ini, mari kita berusaha agar kita tidak menghina orang lain. Di dalam hadis tadi itu, yaitu apa? Cukuplah seseorang dikatakan jelek, akhlaknya jelek, ketika dia merendahkan atau menghina sesama muslim. Di dalam hadis itu, Rasulullah memperingatkan kita dengan keras agar kita tidak merendahkan saudara sesama muslim. Apakah dia bodoh, apakah dia miskin, apakah dia jelek, apakah dia pendek, ataukah yang lain-lain, yang jelek-jelek yang lain. Tidak boleh kita rendahkan menurut hadis ini. Kalau kita merendahkannya, berarti akhlak kita jelek menurut Nabi. Bagaimana mungkin kita bisa merendahkan saudara sama muslim? Padahal Allah, kalau melihat orang muslim itu ya, Allah itu apa? Tidak merendahkan dia. Allah itu memberinya rezeki, ya toh? Allah itu menyempurnakan bentuk penciptaannya. Allah itu memudahkan apa yang ada di langit dan di bumi semuanya untuknya, ya. Dan juga Allah menyebutnya sebagai muslim, seorang yang selamat, ya. Seorang yang selamat. Bahkan menyebutnya orang mukmin, orang yang beriman, ya, sebagai hamba dan sebagai hamba. Allah memberi tunjuk agar hambanya itu selamat di dunia maupun di akhirat. Maka orang yang suka meremehkan muslim lainnya berarti dia merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Itu kita ingat-ingat, ya. Kalau kita menghina orang lain berarti kita menghina ciptaannya Allah. Kita menghina seseorang yang justru Allah menghargainya. Dan Nabi menyebut kita sebagai orang yang berakhlak jelek. Contoh dari perbuatan merendahkan orang muslim itu adalah tidak mengucapkan salam kalau dia ketemu dengan muslim lainnya. Bahkan jika saudaranya memberi salam, dia tidak mau menjawabnya. Karena mungkin dia merasa lebih hebat dibandingkan saudara yang itu. Karena dia merasa lebih kaya, karena dia merasa lebih khusyuk, dan lain sebagainya. Kalau berbicara, dia membelakanginya, tidak menghadap kepada saudara kita. Jadi kita menoleh ke tempat lain sambil bicara dengan orang itu berarti kita merendahkan. Contoh perbuatan yang lain, merendahkan sesama muslim itu adalah menganggap orang lain itu seakan-akan lebih rendah, lebih bodoh, lebih tidak khusyuk darinya. Allah tidak akan masukkannya ke surga. Jadi kita menganggap orang lain itu bahwa orang itu tidak mungkin masuk surga. Atau Allah tidak akan menjauhkan dia dari neraka. Jadi itu anggapan kita. Itu berarti kita merendahkan orang itu. Padahal ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allah melarang kita untuk menghina saudara kita. Di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11 Allah berfirman, saya baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Nah ini perintahnya Allah. Kita nggak boleh menghina orang yang lain. Kita nggak boleh menghina orang lain. Bisa jadi orang yang dihina itu justru lebih baik dari yang menghina. Ini hati-hati ya. Hati-hati menghina orang lain. Bisa jadi menurut Allah, orang yang menghina itu justru lebih jelek dari orang yang dihina. Ya, dari orang yang dihina. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama
Mulai bulan Ramadan tahun ini kita berlatih untuk tidak menghina orang lain. Dengan cara apa? Kita ingat kejelekan-kejelekan, akibat-akibat yang timbul kalau kita menjelek-jelekkan atau menghina orang lain, ya. Kita ingat itu. Maka melalui momentum Ramadan ini, dan semoga Allah menolong kita, insya Allah setelah Ramadan nanti kita bisa menjadi manusia yang tidak meremehkan orang lain, dan itu bisa kita pertahankan sampai 11 bulan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang tidak baik, yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.